Bayangkan, di saat Anda sedang dalam kondisi terpuruk dan saldo ATM Anda nol, tetapi Anda dapat menarik uang dari kartu ATM itu. Bahkan Anda dapat menarik berapapun jumlah yang Anda mau hingga ratusan juta. Ini bukan kisah fiksi atau khayalan belaka. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda Australia bernama Dan Sanders. Inilah kisahnya. Adalah seorang pemuda biasa bernama Dan Sanders yang tinggal di Melbourne, Australia. Dan berpacaran dengan wanita yang akan menjadi tunangannya. Tetapi wanita ini pindah ke kota yang lebih kecil di Australia, yaitu Wangara, sebuah kota kecil dengan populasi sekitar 30.000 jiwa. Dan pun pindah ke kota yang sama untuk dapat bersama pacarnya. Tentu saja dia perlu mencari pekerjaan baru untuk mencari nafkah. Ia berpindah-pindah antara beberapa pekerjaan, sebagai pembersih dan pelayan sampai dia akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah bar. Suatu hari di tahun 2011, Dan menyelesaikan pekerjaannya di bar. Dan sudah terbiasa untuk pergi ke bar untuk minum bersama temannya sepulang kerja. Pada hari itu Dan pergi bersama teman dekatnya Mark. Mereka minum hingga larut malam. Mark memutuskan untuk pulang terlebih dulu. Tetapi Dan masih ingin minum lebih banyak. Ia mengeluarkan dompetnya untuk memesan minuman lagi, tetapi dompetnya kosong, dan Mark yang seharusnya membayar minuman mereka sudah pulang. Dan keluar dari bar mencari ATM dan mendapati ATM milik Bank Nasional Australia. Dan mempunyai dua kartu, satu untuk rekening tabungan atau kartu debit, dan satu lagi kartu kredit untuk meminjam uang. Pertama, dia memasukkan kartu debit ke dalam ATM, namun sayangnya saldo rekening itu nol. Dan mempunyai kartu kredit yang memiliki batas maksimum $2.000. Dan masalahnya adalah dia tahu dia hampir mendekati batas ini, karena sepanjang bulan dia telah membelanjakan uang dari kartu ini dalam keadaan negatif. Namun dia memutuskan untuk memasukkan kartu kreditnya ke ATM. Dan memang rekeningnya menunjukkan saldo negatif $1.995, yang berarti dia hanya memiliki sisa $5 sebelum mencapai batas maksimum kartu. Dalam kondisi mabuk, ia memutuskan untuk mentransfer $200 dari rekening kartu kredit ke rekening tabungan. Dan menekan tombol di ATM, memasukkan $200 di bagian transfer, dan menekan konfirmasi. ATM menolak transaksi tersebut karena melebihi batas maksimal. Transaksi tersebut tidak valid dan ATM otomatis mengeluarkan kartu kredit, namun karena mabuk, Dan memutuskan untuk memasukkan kartu debit ATM-nya ke dalam mesin, untuk melihat apakah $200 telah ditransfer. Rekening tabungan seharusnya nol, tetapi anehnya mesin ATM tidak menampilkan saldo di layar. Saat itu dia heran kenapa saldonya tidak terlihat, padahal seharusnya nol. Dan lanjut ke opsi penarikan sejumlah $200. Anehnya mesin ATM tidak menampilkan pemberitahuan gagal transaksi, tetapi mesin malah mengeluarkan uang tunai $200. Dalam kondisi mabuk, Dan tidak memikirkan bagaimana ini bisa terjadi. Yang dia pikirkan hanyalah kembali ke bar dan minum lebih banyak. Ia pun kembali ke bar dan minum sampai jam 12.50. Setelah itu Dan berjalan pulang, namun ia terjebak hujan deras. Ia berteduh di ATM di mana ia tadi menarik uang. Dan mulai memeriksa mesin itu dan bertanya-tanya bagaimana mesin itu memberinya $200 padahal seharusnya kreditnya tidak mencukupi. Dan memutuskan masuk ke ATM dan mencoba lagi. Ia mentransfer $200 dari rekening kartu kredit ke rekening tabungan. ATM menolak transaksi tersebut karena rekening kartu kredit telah mencapai batas maksimal kredit. Transaksi tidak valid, dan ATM otomatis mengeluarkan kartunya. Selanjutnya, Dan memasukkan kartu debit untuk melihat apakah $200 telah ditransfer. Namun mesin ATM tidak menampilkan jumlah saldo akun tersebut. Ia pun mencoba untuk menarik $200 dan mesin ATM mengeluarkan uang tunai $200. Dia mengulangi proses yang sama dengan jumlah yang lebih besar, $400. Selanjutnya $800, dan mesin mengeluarkan jumlah yang diminta meskipun rekeningnya kosong. Malam itu ia menarik sekitar $2.000 dan kembali ke rumah dengan dompet penuh. Sesampai di rumah, ia langsung tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya dia terbangun dan mulai mengingat apa yang terjadi,
Awalnya dia mengira itu hanya mimpi. Namun ketika dia membuka dompetnya dan melihat $2.000, dia yakin bahwa hal itu nyata. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah memeriksa saldo banknya. Ia menelpon bank untuk menanyakan saldo rekeningnya. Di tahun 2011 belum ada aplikasi mobile banking, jadi Dan harus menelpon atau datang langsung ke bank. Jawaban dari bank sama seperti saldo sebelumnya, yaitu saldo rekening 0 dan kartu kredit negatif $1.995. Dan sedikit cemas jika nanti tiba-tiba bank menghubungi dan menanyakan penarikan tadi malam. Namun hari itu berlalu dan pihak bank tidak menghubungi Dan. Keesokan paginya di hari kedua, ketika bangun tidur ia menelpon bank lagi untuk mengecek saldo rekeningnya. Yang mengejutkan adalah saldo di rekening tabungan adalah negatif $2.200 dan rekening kartu kredit masih memiliki saldo negatif $1.995. Hal ini berarti penarikan yang dilakukannya dari rekening tabungan telah berubah menjadi hutang di rekeningnya. Sistem mengoreksi dirinya sendiri, dan uang yang dia tarik dari ATM menjadi hutang di rekeningnya. Dan harus mengembalikan $2.200 tunai ke bank untuk menutupi hutangnya dan menghindari kecurigaan dari bank. Namun ketika dia melihat $2.000 di dompetnya, dia berpikir untuk membelanjakannya. Ia membeli barang-barang kebutuhan dan juga membeli kulkas baru untuk dapur, serta mentraktir minum teman-temannya. Pada akhirnya uang tersebut hanya tersisa $300. Dan memutuskan daripada mengembalikan uang itu ke bank dan melunasi sebagian kecil utangnya, dia memilih berjudi dengan harapan mendapatkan kembali jumlah yang lebih besar. Uang yang tersisa ia pasang semuanya untuk bertaruh di pacuan kuda terbesar di Australia. Naasnya ia kalah. Seluruh uangnya habis, dan ia masih memiliki hutang $2.200 di bank. Dan mulai merenungkan semua faktor yang terjadi malam itu. Dan faktor pertama yang menurutnya penting adalah waktunya. Operasi penarikan dilakukan setelah tengah malam, jadi dia memutuskan untuk mencoba lagi setelah tengah malam. Beberapa hari kemudian setelah selesai bekerja di bar dan menutup tempat tersebut, dia pergi ke mesin ATM yang sama dengan tempat dia menarik sebelumnya. Pertama-tama dia memasukkan kartu tabungan ke dalam mesin, dan ternyata saldonya negatif sebesar $2.200. Dia mengeluarkan kartu rekening tabungan dan memasukkan kartu kredit ke dalam mesin. Kartu kredit tersebut juga memiliki saldo negatif sebesar $1.995. Dan memahami bahwa ATM bank setelah pukul 12 masuk ke mode siaga yang memisahkan diri dari sistem perbankan utama. ATM terputus dari sistem bank selama 1 jam dari pukul 12.00 hingga 1.00 sehingga memungkinkan uang ditransfer dari kartu kredit ke rekening tabungan. Jika saldo Dan adalah negatif $2.000 dan ia ingin menarik tunai $1.000, maka ia harus mentransfer dari kartu kredit sejumlah $3.000 ke tabungannya. Sehingga esok hari saldonya akan menjadi 0. Tetapi setelah 24 jam, sistem akan otomatis mengkoreksi, sehingga saldo Dan menjadi negatif secara akumulatif. Untuk menjaga saldo tetap 0, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari bank, maka Dan harus menjalankan operasi ATM di waktu yang sama setiap hari. Ia tidak boleh melewatkan satu malam agar saldo tetap 0. Karena ia paham, kalau sampai terlewat saldo akan negatif dalam jumlah yang banyak, dan tentu bank akan mengetahui hal ini. Dan tidak menceritakan hal ini, dan merahasiakannya dari teman-temannya, bahkan tunangannya. Dengan memiliki sumber uang yang cukup banyak, maka Dan memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Gaya hidup Dan yang berkelebihan, akhirnya menjadi sorotan orang-orang di sekitarnya. Hingga tunangannya pun memutuskan untuk berpisah, karena ia mengira Dan mendapat uang dengan cara yang tidak benar, dan ia tidak mau terlibat jika terjadi apa-apa. Dan akhirnya menceritakan semua ini kepada Mark, teman terdekatnya. Mark tidak ambil pusing dan menganggap semua tindakan adalah keputusan Dan sendiri. Di akhir pekan, Dan mengajak Mark ke Melbourne untuk menikmati uang yang didapatnya. Mereka menginap di Crown Towers, salah satu hotel bintang 5 termewah di Melbourne. Mereka menghabiskan uang ribuan dolar di meja judi, di mana uang itu melebihi gaji mereka selama setahun.
Mark harus meninggalkan Melbourne karena harus bekerja di hari Senin, tetapi Dan memilih untuk tetap tinggal di Melbourne. Dan mulai berpikir bagaimana kalau ia tidak harus ke ATM tapi mengambil uang langsung ke bank. Setelah berpikir panjang, ia memberanikan datang ke bank. Pertama kali ia meminta petugas untuk menarik $11.000. Dengan gelisah Dan menunggu dan akhirnya ia mendapatkan $11.000 yang dia tarik. Ketika ia menanyakan sisa saldonya, bank memberitahu bahwa Dan memiliki saldo sebesar $537.000. Dan merasa lega, dan ia pun berpikir untuk menarik jumlah yang jauh lebih besar esok hari. Yang kedua, ia dengan lancar menarik $20.000. Demikian penarikan ketiga sejumlah $100.000 juga berjalan dengan lancar. Dan sangat yakin ia dapat menarik berapapun jumlahnya tanpa kekhawatiran. Dan sangat menikmati uang yang didapatnya. Ketika di bar, seringkali ia membayar minuman semua pengunjung di situ. Ia juga sering mengadakan pesta di kolam renang di hotel mewah. Ia memberi tips kepada petugas dan pelayan hotel dalam jumlah yang banyak. Suatu ketika ia melihat seorang pengamen di jalan yang sedang bermain gitar, tetapi tidak ada orang yang memperhatikan. Dan membayar orang-orang di sekitar untuk melihat pengamen itu. Dan ia pun menyumbangkan ribuan dolar kepada orang tersebut. Suatu ketika, ia sedang berada di restoran dan mendengar percakapan sepasang lansia yang membatalkan rencana liburan ke Hawaii karena tidak cukup uang, dan menghampiri dan memberi mereka $40.000 agar mereka bisa menjalani mimpi mereka. Seringkali Dan menyewa kamar hotel mewah untuk tunawisma yang ditemuinya di jalan. Suatu hari ia mendapat telepon dari Hotel Hilton menceritakan bahwa orang yang ia sewakan membawa kabur perlengkapan hotel. Dari handuk, selimut, hingga setrika. Dan hanya tertawa dan membayar ganti rugi dalam jumlah yang berlebih. Dalam waktu 4 bulan, Dan telah menarik uang lebih dari $1 juta. Ia hidup bersenang-senang dan menghamburkan uang. Salah satunya ialah menyewa pesawat pribadi seharga $90.000 dan tinggal di Bali selama 2 hari. Meski hidup senang, Dan merasa was-was karena ia sadar ia mendapat uang dengan cara yang tidak benar. Dan ia tahu suatu saat ia bisa ditangkap polisi atas tindakannya. Konflik batin semakin berkecamuk hingga tiba di posisi Dan menyadari ia tidak bisa terus-terusan menjalani hal seperti itu. Dan memutuskan untuk mengakhiri petualangannya. Ia mengundang 3 temannya ke Melbourne dan menceritakan yang sebenarnya terjadi. Ia membuat keputusan untuk melakukan penarikan terakhir, dan setelah itu ia akan menyerahkan diri. Ia memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk minta apapun, baik itu uang atau barang semahal apapun. Akhirnya Dan melakukan penarikan terakhir. Total penarikannya saat itu sudah mencapai $1.600.000. Ia menghabiskan uang itu dalam kemewahan bersama ketiga temannya. Pada akhirnya ia menyisihkan untuk dirinya sendiri sejumlah $80.000. Setelah teman-temannya pulang, Dan mengurung diri di kamar hotel dalam kecemasan. Ia memutuskan untuk menelpon bank dan menceritakan yang telah ia lakukan. Manajer bank bernama Bernie berkata kepada Dan bahwa itu adalah kejahatan dan polisi akan datang menangkapnya. Dan sadar atas konsekuensi itu. Ia sendirian di kamar hotel menunggu polisi menangkapnya. Hari demi hari berlalu, bahkan sudah melewati sebulan tidak ada polisi datang. Dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Wangara, kota kecil di mana ia tinggal sebelumnya. Hari ke hari di Wangara Dan menunggu polisi datang namun tidak ada penangkapan atas dirinya. Ia menjaga komunikasi dengan bank namun pihak bank selalu memberi ancaman untuk melakukan penangkapan. Tapi penangkapan itu tidak pernah terjadi. Waktu terus berjalan Dan semakin tidak kuat menghadapi kekhawatiran dan kecemasan dirinya sendiri. Sudah lebih dari 2 tahun ia terus diancam bank tanpa ada tindak lanjut dari polisi. Di awal tahun 2014, Dan sudah berada titik di mana ia sudah tidak sanggup menjalani tekanan batinnya. Ia menghubungi surat kabar paling terkenal di Australia untuk menceritakan semuanya dan berharap polisi akan segera melakukan penangkapan. Dan menjalani wawancara bersama jurnalis dan juga menyewa pesawat pribadi untuk keperluan foto di artikel surat kabar tersebut. Ketika artikel diterbitkan, orang-orang mulai membicarakan kisah Dan.
Namun tetap saja polisi tidak bertindak apa-apa. Dan semakin cemas, dan Bang selalu mengancam akan segera menangkap, tapi tidak pernah terjadi. Dan pun memutuskan untuk menceritakan kisahnya di stasiun televisi yang paling besar di Australia. Bersama kru televisi, Dan menghabiskan waktu seminggu untuk syuting dan menyewa pesawat pribadi. Dan berharap jika acara tersebut ditayangkan, polisi akan bertindak mengakhiri masa penantiannya. Ketika acara tersebut ditayangkan, berita menyebar lebih luas dan menjadi pembicaraan banyak orang di Australia. Namun Dan merasa kecewa dan tidak puas, karena di akhir tayangan disebutkan bahwa Dan selalu bersembunyi dan melarikan diri. Padahal Dan dengan sadar ingin menyerahkan diri. Ia menghubungi produser untuk membuat program revisi, dan produser mengundang Dan untuk datang esok harinya. Ketika tiba di stasiun televisi, Dan merasa janggal karena sudah ada banyak kamera menyambutnya, dan disitulah polisi menangkap Dan. Belakangan setelah ditangkap, Dan diberitahu bahwa penangkapan tersebut hanyalah untuk kepentingan visual televisi. Dan menjalani persidangan di tahun 2015, dan dihukum penjara selama 12 bulan, ditambah masa pembinaan sosial selama 18 bulan. Ia diwajibkan membayar ganti rugi sejumlah $250.000. Kerugian bank tidak terkuak secara rinci. Analis keuangan menyatakan kerugian bank adalah sebesar $300.000. Hal ini diperkirakan karena pihak bank menutupi kesalahan sistemnya, dan takut jika kelemahan sistem ini terkuak, maka nasabah akan menarik dana mereka. Setelah selesai menjalani masa hukuman, Dan kembali hidup sebagai pria normal biasa dan bekerja di bar. Demikianlah kisah Dan. Jika Anda yang mengalami hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Silakan tulis di kolom komentar.